nyawa satu orang manusia itu lebih besar, artinya lebih besar harganya daripada hancurnya Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, alhamdulillah bertemu lagi kita di Kata UFK edisi spesial. Dan hari ini saya tadi buka-buka WhatsApp, Instagram, ya, Facebook, email, ya, penuh banyak pertanyaan, rame banget pertanyaan tentang bagaimana nyawa seorang manusia di dalam pandangan Islam. Intinya bagaimana menghabisi dengan mudah, membunuh dengan seketika, bagaimana pandangan Islam terhadap hal itu. Jadi akhirnya harus kita jawab, karena ini pertanyaan. Karena pertanyaan harus mendapatkan jawaban. Dan saya jelaskan bahwa adanya kejadian yang tentu saja ini sudah tidak asing di antara kita, berita yang sudah bersebar kemana-mana, ada yang pro dan kontra. Tapi terpisah dari pro dan kontra itu, maka saya mencoba menjawab, yakni pertama, Islam memandang bahwa nyawa manusia itu sangat amat berharga. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan nyawa satu orang manusia itu lebih besar, artinya lebih besar harganya daripada hancurnya Ka'bah. Jadi di dalam Islam, musnahnya Ka'bah, hancurnya Ka'bah itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya satu orang manusia. Bayangkan kalau 6, bayangkan kalau 10. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq." Dan janganlah kalian membunuh seorang nyawa manusia kecuali dengan cara yang hak. Artinya cara yang hak itu cara yang Allah benarkan. Karena yang memiliki manusia, yang memiliki nyawa manusia itu adalah Allah, maka hanya Allah yang pantas memberikan legalitas boleh dan tidak bolehnya, bukan manusia. Bayangkan hanya karena selisih di perjalanan, di sebuah perjalanan tol, kemudian dihabisi begitu rupa, bukan 1, 2, 3, tetapi 6 orang. Ya, tentu ini adalah dosa yang amat sangat besar. Bahkan pelakunya akan mendapatkan azab neraka jahanam pasti dari Allah. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya bagaimana pandangan Islam, jelas Islam sangat mengharamkan itu. Bahkan itu dikategorikan dosa yang amat sangat besar. Bahkan Nabi SAW ya, menyatakan barang siapa yang menghidupi satu nyawa, pahalanya seperti menghidupi seluruh nyawa manusia. Bayangkan. Dan barang siapa yang menghabisi satu nyawa, maka dosanya seperti membunuh, menghabisi seluruh manusia. Bayangkan sekarang manusia di muka bumi ini ada 6 miliar manusia. Dosa membunuh satu orang itu seperti membunuh 6 miliar manusia. Terbayang bagaimana dosa dan kejahatannya. Bayangkan kalau 6 orang. Dan tersisa pula pertanyaan. Terbunuh, mana bukti pembunuhannya? Tertembak, mana bukti senjatanya? Apa jenis senjatanya? Mana polis lainnya? Mana bukti korbannya? Mana rekaman terjadinya penembakan? Ya, mana kemudian ya bantahan yang resmi dan kemudian akurat? Ini harus ada penelitian. Ya, jangan main-main dengan satu nyawa manusia. Islam sangat mengharamkan dan dikategorikan dosa besar. Bayangkan Ka'bah itu adalah pusat tempat kemudian kita semuanya menuju, ya, bersujud satu titik Ka'bah. Hancurnya Ka'bah lebih ringan daripada terbunuhnya satu orang manusia. Apalagi kejadian ini adalah kejadian karena perjalanan pribadi dan keluarga. Di dalam mobil itu ada anak bayi, di dalam itu ada anak kecil. Perjalanan dalam rangka perjalanan dakwah keluarga. Bukan perjalanan penyerangan, bukan perjalanan persenjataan, bahkan tidak ada bukti ya pelaku itu membawa senjata. Tidak ada bukti.
hanya tuduhan. Sudah menuduh, memfitnah, membunuh. Bukankah membunuh itu, memfitnah itu pahalanya, dosanya, dosa membunuh itu adalah lebih besar dari fitnah, itu lebih besar daripada membunuh. Ya, fitnah itu dosanya lebih kejam dari pembunuhan. Apalagi membunuh, sudah memfitnah, membunuh bukan 1, 6 orang. Bayangkan. Jadi kalau ditanya seperti apa pandangan Islam, jelas amat sangat diharamkan. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tentu ini harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab siapa ini? 6 orang ini. Tanggung jawab siapa ini? Kejadian ini. Siapa yang paling bertanggung jawab? Yakni al-imam atau penguasa. Ya, yang harus kemudian memberikan klarifikasi, kejelasan agar seluruh warga rakyatnya tenang. Sehingga apa? Kita harus minta bahwa ini harus clear, jelas. Penuntasan hukumnya jelas. Pengadilannya jelas. Ini bukan perkara main-main. Siapa yang bertanggung jawab harus jelas. Dan berikutnya, bagaimana kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita? Banyak yang juga bertanya kepada saya, apakah berita ini dibuat sedemikian heboh untuk menutupi? Nah, untuk menutupi berita-berita korupsi yang sedang menguat. Korupsi kemudian terjadi di Kementerian Kelautan, belum selesai, masih basah beritanya. Tiba-tiba Kementerian Sosial, dana bansos COVID terungkap, belum selesai lagi. Banyak sekali kepala daerah yang terbukti korupsi. Maka wajar kalau kemudian banyak yang bertanya kepada saya di seluruh sosial media, apakah mungkin ini adalah berita untuk menutupi ya beraneka ragam berita yang sangat besar? Ya, untuk mengalihkan isu? Kita katakan sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena apa? Kenapa kemudian begitu rupa ya pola ya ketika mengalihkan berita itu, pola beritanya, bahkan ya pemerintah kemudian sudah diterangkan memiliki hutang hampir 7.000 triliun yang bunganya saja 250 triliun yang itu akan menghabisi ya dana belanja APBN Indonesia. Dan diberitakan pula bahwa kita sekarang sedang mengalami yang namanya resesi ekonomi. Luar biasa, di tengah suasana COVID, bayangkan. Bergelimpangan mayat-mayat jenazah, penderitaan jutaan orang pengangguran, banyak toko-toko, usaha-usaha yang tutup, banyak sekali korban akibat COVID. Tiba-tiba ada seorang anak negeri ini yang mengaku cinta negeri ini, tetapi kemudian menari-nari di atas penderitaan pandemi yang luar biasa sangat menyakitkan ini. Pandemi ini sudah cukup menyakitkan banyak orang. Tetapi yang sangat lebih menyakitkan adalah ada yang memanen kemaksiatan ini. Dipanen di atas penderitaan banyak orang. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman semuanya, maka berita-berita yang terjadi ini harus kita berikan sudut pandang. Harus kita berikan pandangan hanya dalam pandangan Islam. Karena kita sebagai seorang muslim wajib memberikan pandangan-pandangan yang menurut Islam adalah pandangan yang tentu adalah pandangan yang paling tepat. Karena Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan seluruh perkara. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in." Dan aku, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an tibyana likulli syai'in, untuk menjelaskan semua problematika, masalah, perkara yang dihadapi oleh seluruh manusia. Maka sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, pada kata UFK edisi spesial ini ya, tren dari pertanyaan yang masuk di direct message di Instagram saya, di WhatsApp, ya, di email, ini semuanya numpuk bertanya bagaimana kemudian kita harus bersikap sebagai seorang muslim. Dan sikap kita sudah jelas tadi, kita jelaskan bahwa ini adalah dosa yang amat sangat teramat besar, bahkan harus ada kisos di dalamnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fi qisasun hayatun ya ulil albab." Dalam hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berfikir.
Walakum fi kisos, harus ada kisos, bunuh balas bunuh. Kalau satu nyawa ada kisos, bayangkan ada nyawa, seperti apa itu? Tidak mudah di dalam Islam menghabisi satu nyawa tanpa alasan. Maka kita selesaikan ini secara objektif, kita akan lihat hasilnya. Jika benar terbukti, maka kami semua sebagai anak negeri ini berharap pelakunya dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya karena sudah menghilangkan anak, suami, manusia dari orang-orang yang mencintainya, ayahnya, ibunya, suaminya, atau mungkin istrinya, atau suaminya, atau mungkin ayah dari orang-orang yang banyak kehilangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa almarhum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadahnya dan pelakunya segera ditangkap. Dan kita sebagai seorang muslim sekali lagi harus menjadikan Islam sebagai cara untuk memecahkan problem-problem yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan spesial kata UFK menjawab problematika-problematika yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.